Well, hello Frame Talkers, kembali bersama host tercinta kalian Lutfio Dava yang akan mereview sebuah film dari sudut pandang Gen Z dan awam. Seperti biasa panggil aja gue Vio. Jadi pada kesempatan kali ini gue akan kembali mereview sebuah film horor dalam format long form. Ya, setelah sekian lama gue nggak ngebahas horor ya kan, terakhir itu di Bring Her Back yang format long formnya. Karena jujur aja gue nih tipe orang yang jarang nonton film horor gitu. Nah, tapi karena film yang satu ini cukup spesial ya kan, jadi oke lah gue memutuskan untuk ngebahas ini di long form. Nah, film yang mau gue bahas kali ini itu punya beberapa fakta menarik ya kan. Yang pertama, ini adalah sebuah film horor tapi rasanya tuh kayak film MCU. Kenapa gue bilang rasanya kayak film MCU? Karena di sini banyak berkumpul karakter-karakter MCU. Lu bayangin aja, ada Silver Surfer ya kan, ada Sorcerer, ada Alien tuh, ada Thanos, tiga-tiganya karakter MCU ngumpul di sini. Terus yang kedua, ini film tuh film yang jadi rebutan Jordan Peele sama Zack Krieger sang sutradara gitu ya. Sampai-sampai Jordan Peele mecat manajernya gara-gara nggak dapet proyek ini. Dan katanya sih harusnya rilisnya tuh Januari 2026, cuman karena saking bagusnya kritikus pada suka, akhirnya dimajuin di bulan Agustus 2025. Nah, hal-hal tadilah yang membuat gue menaruh ekspektasi tinggi terhadap film ini sebelum nonton gitu ya. Karena kan gue lihat di Rotten Tomatoes skornya 100%, di Letterboxd bintang 4. Ya gimana gue nggak naruh ekspektasi tinggi ya kan terhadap tuh film. Tapi apakah dengan sederet fakta-fakta tadi film ini memang layak untuk mendapatkan skor 100% di Rotten Tomatoes? Apakah memang benar sebagus itu, seindah itu, sampai-sampai katanya orang tepuk tangan pas nonton? Kayaknya gue punya sudut pandang lain terhadap film ini gitu kan, film yang didewa-dewakan orang lain ya kan. Tapi sebelum itu kita masuk dulu ke premis ceritanya. Jadi Weapons ini membawa kita untuk mengikuti misteri hilangnya 17 anak di sebuah sekolahan di Maybrook ya kan. Nah, 17-17-nya ini tuh berada di satu kelas yang sama. Kelasnya Miss Gandy atau Justin Gandy yang diperanin sama Julia Garner aka Silver Surfer. Dan semua anak ini hilang di jam yang sama, jam 2.17 dini hari. Kok bisa tahu hilangnya jam segitu? Karena para orang tua mengecek CCTV di halaman rumah mereka dan semuanya sama, CCTV itu nunjukin di jam 2.17 dini hari. Pun kelakuan atau tindakan mereka ketika hilang tuh ketika keluar rumah itu sama. Tangannya pada begini semua ke belakang kayak lari Naruto anjing. Nah, dari situlah permasalahan dimulai. Akhirnya si Justin Gandy ini sebagai wali murid disalahin lah tuh sama para orang tua. Disangkanya dia yang nyulik, dia yang ngumpetin atau gimana lah gitu kan. Why just her classroom? Why only her? I love those kids. Karena kan murid-murid ini ya berada di kelas dia gitu loh. Dan semuanya hilang kecuali satu anak. Anak ini bernama Alex. Sisanya semua 17 hilang. Dari situlah orang tua pada nyalain Miss Gandy ini ya kan. Lu yang nyulik lah, lu penyihir lah, segala macem tuh si Justin Gandy akhirnya disalah-salahin lah. Padahal dia nggak tahu apa-apa juga gitu kan. Nah, ya udah, mulai dari situ kejadian-kejadian aneh mulai terjadi deh tuh terhadap karakter-karakter di film ini gitu ya. Mulai dari Miss Gandy-nya itu sendiri ya kan, terus orang tua murid namanya Archer yang diperanin sama Josh Brolin, terus ada si Andrew kepala sekolah yang diperanin sama Benedict Wong, terus si Paul polisi mantan pacarnya Gandy, si James junkie homeless ya kan. Nah, akhirnya kejadian-kejadian aneh mulai menimpa mereka semua gitu ya setelah hilangnya 17 anak tadi. Kalau inti ceritanya sih ya udah gitu doang ya kan. Gue nggak akan ngebahas terlalu detail karena kalau terlalu detail rawan spoiler dan gue nggak mau spoiler ke kalian. Karena kalau kalian kena spoiler akan mengurangi cinematic experience kalian gitu ya, akan mengurangi perasaan misteri yang akan kalian dapatkan ketika menonton gitu. Jadi gue akan ngebahas bigger picture-nya aja nih, garis besarnya aja. Kalau dari cara penceritaannya film ini unik banget ya kan, nggak pakai 3 babak kayak biasanya gitu kan, babak 1, babak 2, babak 3, enggak. Di sini tuh pakai multiple point of view. Jadi film ini bercerita terhadap penontonnya melalui perspektif yang berbeda dari setiap karakternya gitu. Mulai dari perspektif cerita karakter si Justin, ya kan, karakter si Archer, karakter si Paul, karakter si James, karakter si Alex. Nah, itu semua tuh diceritain secara bergantian gitu. Pertama, kita ngikutin ceritanya dari sudut pandang si Justin dulu, ya kan, berjalan beberapa menit, nanti pindah ke karakter si Archer. Nah, terus berjalan dari sudut pandangnya si Archer, ya kan, kita dikasih lihat nih point of view-nya Archer ketika bertemu sama si Justin ini, si Miss Gandy. Nah, begitu selesai di Archer, pindah ke Paul. Kita diajak melihat sudut pandang
pandangnya Paul ketika bertemu sama karakter-karakter tadi gitu kan. Pokoknya terus begitu sampai karakter terakhir. Dan yang bikin uniknya, meskipun pakai multiple point of view ya kan, beda-beda orangnya nih, sudut pandangnya beda-beda, tapi rangkaian kejadiannya tuh sama gitu, cuman beda perspektif aja. Misalnya ya kan, gue sama temen gue bikin cerita, gue sebagai polisi, temen gue sebagai maling misalnya gitu kan. Nah pertama tuh melihatkan point of view gue dulu sebagai seorang polisi ketika mengejar malingnya. Nah nanti begitu point of view-nya pindah ke karakter temen gue ini, which is yang jadi maling, kita dikasih lihat tuh sudut pandang si maling ketika dikejar sama polisi gitu. This whole victim persona that you're taking on, it might have the police fool, it might have... Stop thinking of yourself. Marcus? Nah sampai sini penggambarannya udah mulai paham kan? Jadi rangkaian kejadiannya sama, tapi point of view-nya atau sudut pandang itu berbeda. Dan yang bikin tambah bagusnya lagi, perpindahan perspektif antar karakternya itu nanti ketemu di satu titik gitu, di satu titik kejadian. Dan itu tuh terjadi secara seamless gitu, mulus. Biasanya kan kalau kita nonton film-film dengan multiple perspektif itu kan ya udah gitu kan, jumping gitu kan. Dari karakter ini nanti pindah ke karakter ini, dari karakter ini pindah ke karakter ini, itu kan jumping. Kalau di sini tuh perpindahan perspektifnya tuh halus banget gitu. Oke, kalau lu belum paham, kita pakai analogi yang tadi lagi nih ya. Gue sebagai polisi, temen gue sebagai malingnya. Dan ada satu lagi nih, temen gue yang berperan sebagai orang yang lewat di pinggir jalan deh gitu misalnya. Nah begitu point of view mau dipindahin ke karakter temen gue yang ketiga, yang sebagai orang lewat di pinggir jalan tadi, nanti tuh cerita dari point of view-nya dia dimulai dari dia melihat gue sama temen gue yang maling ini kejar-kejaran gitu loh. Jadi bener-bener kayak natural banget gitu perpindahan perspektifnya. Dan ujungnya nanti di akhir film itu ketemu di satu titik yang sama. Makanya gue akuin film ini secara penceritaan memang gokil banget gitu kan. Walaupun kalau secara formula film horor kayak gini tuh udah banyak gitu di film-film horor lain, apalagi di film horor Indonesia. Hal mistisnya ini tuh Indonesia banget lah. Lu nggak akan asing lah sama konsepnya gitu kan. Cuman yang bikin jadi bagus, yang bikin jadi beda itu cara mengemasnya gitu. Si Zack Ryder ini berhasil mengemas satu formula atau satu konsep yang udah gitu-gitu aja menjadi sesuatu yang sangat bagus gitu. Cuman dari penceritaannya aja. Karena memang dalam dunia perfilman ini tuh sebenarnya udah nggak ada yang baru lagi gitu, dari konsep cerita ya kan, dari formula sebenarnya udah kepake semua. Tinggal gimana cara penulis cerita atau sutradara mengemas film tersebut, itu yang membedakan mana film bagus mana film buruk gitu. Kalau dari konsep dan formula mah ya udah nggak ada yang baru lagi lah, semua juga tinggal recycle doang gitu. Dari sisi teknis nih film juga emang bagus banget ya kan, sinematografinya tuh visualnya cakep parah dan lagi-lagi unik karena pakai multiple point of view. Jadi sebelum perpindahan perspektif ke karakter yang akan menjadi point of view-nya nanti, si karakter tersebut tuh udah disorot duluan gitu kan. Disorot sekilas ketika point of view-nya ini masih ada di karakter lain gitu. Misalnya gue lagi ngobrol sama temen gue nih ya kan, berdua. Nah si kameranya tuh tetap menyorot karakter yang nantinya akan dijadikan point of view baru gitu. Kelihatan sedikit tuh porsinya dia ketika gue lagi ngobrol. Terus juga dari cara film ini membuat visual malam hari ya kan, dengan tracking shot ngikutin anak kecil yang lari-lari, anjing itu serem sih, anjing, creepy cok. Dari scoringnya juga ya kan, detail-detail sound efeknya itu kan ketika orang berjalan, ketika ada suara kayak retek tek tek gitu tuh, anjing serem banget, itu ikut ngebangun suasana di filmnya, gila. Dan film ini tuh bukan film yang bergantung sama jump scare gitu, nggak yang dikit-dikit jump scare buat nakutin penontonnya sampai akhirnya kita capek kan jump scare mulu. Di sini tuh enggak. Di sini bener-bener creepy-nya sama seremnya tuh kebangun lewat suasananya gitu. Jadi kayak atmosferik horor. Cuman dengan lihat suasana malam yang hening, yang sepi itu tuh bikin kita nggak nyaman banget lah. Kayak nggak enak gitu di perasaan tuh. Dan film ini juga nggak ngandelin setan sebagai senjata utamanya gitu. Justru di sini tuh yang neror kita gitu ya, yang bikin suasananya itu mencekam, bikin nggak nyaman tuh dari orang-orangnya gitu. Meskipun tetap ada ya setannya gitu kan, jump scare-nya tetap ada ya. Film horor pasti nggak mungkin lah nggak ada jump scare kan. Dan jump scare-nya pun bagus gitu, ngebangun tensinya tuh pelan ya kan, nggak yang buru-buru jump scare-nya. Dan momen sebelum jump scare-nya ini tuh nggak kalah serem gitu ya, ketika lagi ngebangun tensinya tuh nggak kalah serem. Walaupun nggak ada sosoknya, walaupun
walaupun misalnya belum dikagetin tapi bikin perasaan tuh nggak nyaman gitu. Nah, selain hal-hal itu yang jadi kekuatan film ini juga terletak pada komedinya. Walaupun di sini film horor, tapi karena yang buat ini Zack Krieger ya kan, dia juga seorang komedian gitu kan, setahu gua kayak Jordan Peele juga yang seorang komedian tapi menyutradari film-film horor. Emang kayaknya kalau melihat mereka berdua nih kayaknya bisa gitu ya komedian bikin film horor yang mencekam yang bagus gitu ya. Terutama nanti di endingnya itu yang bikin orang-orang tuh pada tepuk tangan gitu ya. Tapi kalau di bioskop gue sih enggak gitu, dan gue pun enggak lah. Tapi katanya di sebagian bioskop ya gitu kan, orang-orang yang pada nonton di IMAX itu di endingnya tuh pada tepuk tangan gitu, karena katanya sih lucu gitu. Ya memang lucu sih, bener gitu. Tapi kalau gue sih enggak yang sampai tepuk tangan juga sih, biasa aja gitu kan. Cuman ya itulah, komedinya di sini juga jadi kekuatan utama gitu. Bahkan antagonisnya aja nih, si villainnya ini, lu nggak bisa mengharapkan antagonis atau film yang kelihatan tuh kayak wah anjing nih orang serem banget nih gitu kan, ya orang psycho banget misalnya gitu kan, atau nih orang pokoknya serem banget lah dari mukanya, sosok itu serem banget lah. Lu kalau ngelihat antagonisnya pasti gimana ya, anjing kayak kocak dah pokoknya dah. Tapi meskipun kocak begitu nih orang nggak bisa diremehin. Jadi tetap ada gitu ya momen-momen komedinya gitu, lucu-lucunya tuh banyak di sini gitu kan. Nah, hal ini bisa jadi kekuatan karena kan ketika kita menonton film horor kan kita dikasih rasa yang gak nyaman mulu ya kan, disturbing mulu ya kan, perasaan gak enak mulu. Nah, hal-hal komedi kayak gini bikin relax gitu, bikin agak chill, santai ya kan. Bahkan di saat momen-momen menegangkan sekalipun itu tuh ada gitu ya momen komedinya. Dan ada satu sequence yang bagus menurut gua di film ini sampai jadi favorit gua, yaitu ketika point of view atau perspektif pindah ke karakternya si Alex. Nah, ketika perspektif pindah ke karakter si Alex ya kan, si bocil ini tuh anjing, di situ gua ngerasa kayak apa ya? Kayak gua kesian ya kan, gua prihatin sama si Alex, tapi juga kayak di satu sisi anjing, gua kalau di posisinya Alex kayak ngeri banget dah sumpah. Seremnya tuh berasa gitu. Kayak harus merasakan suasana tersebut tiap-tiap dia masuk ke rumah ya kan, tiap-tiap dia pulang tuh kayak anjing gimana ya, gua nggak kebayang lo jadi Alex lo. Karena apa yang dialami sama si Alex ini tuh bener-bener kayak nightmare anjing. Makanya gue bilang film ini tuh nggak ngandelin jump scare, nggak ngandelin setan sebagai senjata utamanya, enggak. Di sini tuh senjata utamanya justru di atmosfernya itu loh, di suasananya itu mencekam banget. Situasi yang bikin lu nggak nyaman. Dengan semua aspek bagus yang udah gue sebutin tadi, ya gue nggak menyalahkan juga sih kalau ada orang yang bilang ini film horor terbaik 2025 gitu kan sejauh ini. Walaupun menurut gue pribadi film itu masih punya kelemahan gitu ya, tapi ya minor aja sih, kecil aja kelemahannya. Kayak hubungan atau bonding antar karakternya ini menurut gue tuh kurang mendalam gitu ya, kurang dieksplor lebih jauh gitu. Dan meskipun film ini bagus, orang-orang sampai pada ngasih rating di 10/10, 9/10 ya kan. Di Rotten Tomatoes juga 100%, di Letterboxd 4 bintang. Tapi mohon maaf banget nih, gue punya pandangan lain gitu, gue punya perspektif yang berbeda soal film ini. Karena begitu gue selesai menonton film ini tuh kayak ya bagus sih gitu, bagus nih film, nggak jelek, gue nggak bilang jelek. Cuman setelah gue menonton tuh kayak apa ya, kayak seakan-akan tuh gue merasa nothing special lah. Untuk aftertaste atau rasa yang tinggal di diri gue nih setelah menonton film ini nggak ada gitu. Kalau gue pribadi gue lebih condong ke Bring Her Back. Gue lebih suka pondasi ceritanya Bring Her Back. Setelah menonton Bring Her Back tuh ada aftertaste yang gue rasakan gitu. Lagi-lagi karena gue suka sama pondasi ceritanya Bring Her Back tentang a grieving mother, seorang ibu yang berduka ya kan, yang belum rela akan kehilangan anaknya, dan apapun dia lakukan meskipun yang dilakukan itu salah gitu kan. Nah, itu gue suka banget gitu pondasi ceritanya. Dan di Bring Her Back gue bisa ikut merasakan apa yang dirasakan sama ibu itu gitu loh. Meskipun dia antagonis sekalipun, tapi rasa dukanya, rasa griefnya tuh gue ikut merasakan gitu. Jadi sekali lagi makanya gue bilang mohon maaf banget nih kalau lu nanya pendapat gue lebih milih Bring Her Back atau Weapons ini, gue masih tetap memilih Bring Her Back gitu ya. Walaupun Weapons juga gak jelek, ini film bagus loh, ini bukan film jelek loh. Jadi final score gue buat Weapons ini ya gue gak bisa ngasih tinggi kayak orang-orang lah 9/10 gitu kan, 10/10, mohon maaf lah gue gak bisa gitu. Gue kasih di angka 8/10 aja lah buat Weapons ini. Satu film yang fenomenal ya kan, yang banyak diperbincangkan meskipun dengan formula yang udah dengan konsep yang udah pernah dipakai gitu kan, tapi dikemas dengan cukup bagus gitu. Gue tetap akan merekomendasikan kalian untuk menonton film ini gitu ya, nggak ada alasan buat lu nggak nonton di film lah gitu. Cuma ya kalau buat gue pribadi film horor terbaik 2025 sejauh ini ya gue masih megang Bring Her Back lah gitu. Sebenarnya Sinners sih, tapi kan kalau Sinners porsi horornya sedikit ya, jadi gue nggak masukin lah, itu kayak film lain gitu, kayak bukan film horor. Oke, paling segitu aja review yang bisa gue bawain soal film Weapons ini ya kan. Silakan tulis pendapat lo di kolom komentar.
komentar. Menurut lu apakah lu lebih cocok dengan weapon sini ya kan, atau lu sama kayak gua lebih milih bring her back, atau bahkan lu punya pilihan ketiga ya kan, menurut lu yang paling bagus itu Final Destination Bloodlines ya, gua nggak tahu lah. Pokoknya silakan aja tulis pendapat lu di kolom komentar mana yang terbaik sejauh ini di 2025 gitu kan. Oke, segitu aja, sampai jumpa di review berikutnya. Bye.